Yo, what's up yo, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Honda Brio dengan Aldi Rais dari HSR Wheel. Penasaran kan seperti apa Kang Velg modifikasi mobil? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Ini dia modifikasi godaan lelaki. Halo Bro Aldi, apa kabar? Baik, Baik, wah gila, keren banget ini ya. All new Brio Type R pertama di dunia. Dunia ya? Dunia dong. Bukan Indonesia ya, Bukan, dunia. dunia. Oke, nah Bro, boleh cerita Bro, bagaimana akhirnya bisa mencetuskan untuk mengkonsep mobil ini jadi modifikasinya yaitu itu Type R tadi? Type R ya. Jadi pada awalnya sih sebenarnya tadi ada beberapa pilihan mobil sih. Sebelum Brio ini akhirnya beli Brio itu ada beberapa pilihan mobil. Akhirnya kembali lagi kepada kita pengen coba bangun satu mobil yang banyak ada di pasaran, banyak. Akhirnya milih Brio. Lalu selanjutnya masuk ke tahapan pilih modifikasinya. Ya. Awalnya itu gua udah coba bikin body kit sendiri. Tapi setelah dipikir-pikir, aduh kayaknya kalau bikin body kit sendiri terlalu gampang ya. Maksudnya semua orang bisa bikin body kit sendiri gitu. Sampai akhirnya berpikir, Honda itu punya mobil dengan tingkat yang paling tinggi, yaitu Type R. Yang ada cuman ada itu di mobil-mobil seharga 500 juta atau 1M-nya dia. Ya. Civic Turbo atau yang Type R-nya kan. Ya udah akhirnya kenapa nggak coba kita konsepin body dari harga mobil 1 miliar ke mobil harga cuma 100 jutaan. Akhirnya hasil jadi keren banget ya. Jadi seperti ini. Nah Bro, kan lu tergabung di TKB Group nih ya, Yes, HSR betul Wheels ini. Nah kenapa kok akhirnya HSR bisa memutuskan nih untuk memodif sebuah mobil? Karena kan fokusnya kan adalah di velg doang nih. Tadi. Pertanyaan lu susah juga ya? Hah? Pertanyaannya susah juga loh. Kok susah? Ini seakan-akan kan lu jualannya velg, ngapain lu modif mobil gitu kan? Iya, bener. Gila, susah loh dia, pinter loh nyari pertanyaan. Oke. Jadi gini sebenarnya. Pada awalnya itu yang secara gue pribadi, gue adalah pencinta otomotif. Nah, yang pertama. Yang kedua, HSR Wheel sendiri itu punya visi dan misi yang menurut gue menunjang kemauan gue. Itu adalah kita ingin menghadirkan suatu konsep modifikasi dengan harga yang terjangkau tapi kualitasnya nggak murahan. Harga murah tapi kualitasnya oke. Sampai akhirnya berada pada titik modifikasi itu atau otomotif itu tidak hanya terpacu pada velg. Tapi ada juga kayak namanya body kit, lampu, knalpot, mesin, terus interior segala macam. Dari situlah kita berangkat, akhirnya gue coba untuk mutusin bagaimana kalau kita coba modif mobil. Kita coba bangun satu mobil ya alhamdulillah hasilnya seperti ini. Jadi ibaratnya Kang Velg modif mobil. Kang Velg modif mobil. Nah sebutannya ada nih kayak ini Bro. Apa sih itu Bro namanya? Namanya Obri. Obri. Nah boleh nih dijelasin dari sektor eksterior dulu nih Bro ya. Modifikasi Obri ini sudah dilakukan apa aja nih Bro? Oke, kalau dari eksterior itu yang paling pertama kita ganti itu adalah body kit. Tampilan pertama adalah body kit yang kita rubah. Body kitnya kita convert dari Civic ke Brio. Ini yang paling susah sih sebenarnya. Paling susah ya? Yang pertama, yang kedua dari headlamp. Headlampnya depan dan belakang. Untuk bagian depan, untuk headlampnya sendiri itu kita kolaborasi bareng sama Young Motor Indonesia. Gitu ya, Young Motor Indonesia juga udah cukup eksis lah di dunia per lampu-lampuan mobil. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ya seperti inilah konsepnya. Jadi nggak terlalu lebay, tapi juga ya nggak terlalu standar, terutama lampunya. Kalau lampunya itu kita dapat masih yang pakai halogen kan. Halogen ya. Nah sekarang udah diganti pakai Proji. Lalu bagian belakang kita cuma rubah sedikit sih, nggak banyak. Di stop lampnya ya? Di stop lampnya itu cuma sedikit doang, nggak banyak. Oke, apalagi ya di eksterior. Side skirtnya ini memang mengikuti Type R juga ya berarti? Iya, sama. Side skirtnya sama. Betul. Side skirt sama bodi belakang juga sama. Nah dari sektor kaki-kaki nih Bro. Kaki-kaki ya. Boleh cerita nih. Kaki-kaki yang pertama itu yang pasti gue ganti velg. Iya. Pasti velgnya. Velgnya pasti HSR. Iya sih. Dan yang uniknya di velg yang HSR yang kita tempel ini adalah original design dari HSR Wheel.
Oke. Original design. Jadi Original. ini nggak terinspirasi dari velg manapun, ini memang benar-benar bikinan dari tim R&D kita. Itu yang pertama, velgnya kita ganti, lalu bannya kita ganti juga. Kan kalau standarnya ini kan ring 14, jadi kita naikin ke ring 15. Yang dimana kenapa gua pakai ring 15 itu karena salah satunya adalah kebutuhan untuk bikin konten sih sebenarnya. Kan gue bikin konten slalom juga. Nah kalau slalom itu untuk mobil-mobil kayak gini tuh pasnya di ring 15. Kayak gitu. Terus yang kedua, bannya ya. Untuk bannya sendiri depan belakang itu emang gue bikin beda. Jadi yang bagian depan itu gue pakai yang semi slick, pakai Acelera 651 Sport. Yang bagian belakang itu pakai Acelera PHI-R. Jadi yang belakangnya itu bukan semi slick. Apa ya, bisa dibilang medium lah ya. Komponen medium gitu. Oke, nah untuk suspensinya sendiri bro? Suspensinya gua pakai coilover. Pakai coilover? Ya, pakai coilover. Kenapa pakai coilover? Karena yang pertama untuk menunjang slalom gua, yang kedua pakai coilover itu enaknya itu bisa naik turun secara, kita bisa naik turunin. Gitu, misalnya kayak, waduh lagi pengen mau ceper banget nih, tinggal turunin aja, tinggal putar. Wah kependekan nih mentok terus, putar lagi aja, tinggiin. Oke, nah bro, kan kalau lu kan bilang tadi lu sempat nyinggung lu mobil ini juga diajak buat slalom ya. Nah, sementara standarnya sendiri mobil ini kan masih pakai tromol. Nah, sekarang berarti ini mobil udah lu ganti ya berarti ya? Buat belakangnya, pengereman belakangnya. Untuk bagian belakangnya itu gue udah pakai cakram, disc brake. Itu gue pakai dual kaliper. Ya, jadi yang satu kaliper itu fungsinya untuk pengereman melalui rem kaki, yang satu untuk rem tangan. Oke, jadi pas mau ngepot-ngepot udah keren banget lah bro ya? Iya dong, udah gampang lah. Bukan keren sih sebenarnya, lebih mudah. Sebenarnya bisa pakai tromol. Pakai tromol bisa? Tapi berotot. Oh gitu. Jadi kita pakai kaliper. Oke, nah kalau untuk exhaustnya sendiri nih bro, exhaustnya nih. Lu tuh full system nggak sih dari depan sampai ke belakang atau bagaimana? Yes, untuk exhaustnya itu memang di-develop langsung oleh ownernya ORD Exhaust, yaitu Pak Haji Odi. Jadi benar-benar dari bawah sampai belakang. Dan yang paling uniknya di Obri ini adalah exhaustnya itu dia menggunakan dua exhaust. Bukan dua exhaust, tapi outputnya dua lubang, dan itu benar-benar hidup dua-duanya, berfungsi. Itu yang pertama. Yang kedua, Obri juga punya dua suara knalpot. Oke. Suara knalpot bagaimana dan suara knalpot bagaimana? Gini. Kalau orang-orang kan sekarang pasti, gue pengen ganti knalpot tapi knalpot racing itu berisik banget. Ya bener gak sih? Banyak kan sekarang. Ya itulah yang terjadi. Karena kalau misalnya gue pikir mungkin di umur 30-an itu kan umur-umur yang konsumtif banget ya. Itu pasti mereka udah pada punya keluarga, punya baby apa segala macam. Kalau jiwa mudanya masih ada nih, gue pengen punya mobil yang knalpotnya racing. Tapi kebutuhan keluarganya nggak bisa. Wah kalau gue pakai knalpot racing, anak baby gue tidur di mobil nggak bakal bisa tidur. Nah itulah makanya gue coba pakein ini. Jadi jiwa mudanya masih bisa keluar. Kalau lagi sendiri ya? Ya lagi sendiri, atau misalnya ya lagi sendiri atau lagi butuh kebut-kebutan, ya tinggal hidupin aja. Tinggal di open, udah jadi mobil racing banget. Jadi mobilnya racing banget. Nah kan posisinya ini kan dari samping nih bro, dipindahin ke tengah. Yes, betul banget. Sulit nggak sih? Sulit banget itu. Makanya gue cukup salut banget sih sama ORD Exhaust. Mereka bener-bener ngedevelop itu bener-bener mateng banget. Nggak mau setengah-setengah. Itu yang gue suka sih. Jadi bener-bener dibikin jalurnya dari satu, terus dibikin belah jadi U kayak gitu. Ini kalau nggak salah itu dipakai di mobil Mini Cooper. Dipakai di mobil Mini Cooper. Jadi konsep kenal Exhaust yang punya kayak gini itu adanya di Mini Cooper. Iya. Selain memang mendukung penampilan, sebagai fungsi pun juga berfungsi. Karena dia memiliki dua pipa kan. Yang pipa satu itulah yang bisa bikin jadi silent. Jadi mobil ini bisa bener-bener silent ya. Mungkin nggak setenang standar, tapi agak berisik sedikit, tapi ya masih enak aja didengar gitu. Masih bisa dengerin musik di dalam, masih bisa ngobrol, masih bisa ya kalau lagi jalan sama pacar masih bisa ngobrol, masih bisa ketawa-ketawa hihi gitu kan. Tapi kalau lagi mau ngebut-ngebut di tol segala macam tinggal buka. Jadi dua-duanya main knalpotnya. Oke, jadi benar-benar udah didesain dan di aplikasi di sini udah keren banget ya. Di developer mateng banget. Selain ORD itu, selain dia install full system, exhaust full system, dia juga install dashtek di mobil ini. Oke. Jadi kinerja knalpot tuh bener-bener jadi lebih fungsional banget. Iya. Nah, itu sih itu salah satu yang mendukung untuk slalom gua. Jadi exhaust dan dashtek. Itu yang mendukung dari segi performa. Jadi setelah diganti knalpot dan dashtek, ini performanya emang benar-benar luar biasa ya buat slalom ya? Langsung naik banget, langsung ngacir.
Oke. Ya bisa dibilang untuk ikut kejuaraan-kejuaraan kayaknya masih bisa lah. Masih bisa. Iya, masih bisa juara 3 dari belakang. Kenapa nggak juara 1 aja bro? Juara 3 dari belakang. Oke bro, kita lihat interiornya bro. Boleh, ayo. Oke bro, sekarang kita sudah masuk ke interiornya Obri ini. Nah, Yes. kalau gue lihat instrumen itu nggak kayak ngedukung ngepot-ngepot ya bro, lebih keren aja kalau gue lihat nih, lebih kelasnya kelihatan nih. Boleh cerita nggak bro, dari interior sendiri sudah dilakukan modifikasi apa aja nih? Dari interior, yang pertama banget itu dari atap. Atapnya itu tadinya warnanya krem, lalu diganti dengan bahan sintetis. By the way, interior ini semuanya dikerjakan oleh Hardy Classic NT. Hardy Classic Yes. NT. Wah, itu juga manusia yang luar biasa itu. Bener-bener. Gua meeting sama dia tuh untuk nentuin konsep mobil itu sampai tengah malam. Tapi ya hasilnya puas banget. Iya sih, keren banget sih. Iya. Hasil luar biasa ini. Jadi yang pertama dari atapnya itu dibikin semuanya hitam dengan bahan sintetis, lalu pilar ini sama pilar ini kayaknya deh. Pilar ini tadi warna krem juga, diganti jadi warna hitam. Kalau dashboard sudah, oh sama di samping sini nih. Nah, di ini tuh tadinya warnanya krem, Diganti ke black black piano. piano. Piano black ya? Apa kayak black piano? Black piano. Itulah pokoknya. Oke, kemudian bro? Kemudian yang pasti jok. Ya. Joknya. Joknya ini dilapis. Ini bahannya microfiber articulator. Nah, jadi bahannya bahan Jerman apa Amerika ya? Aduh, gue lupa. Jerman. Jerman ya? Jerman. Jerman ya, dia nggak seperti microfiber biasanya sih. Gue pernah pakai jok mobil yang microfiber, itu kalau siang-siang biasanya belakang gue basah. Ya, karena panas. Ya, nah tapi kalau misalnya pakai ini sih gue nggak ngerasa basah sih. Kalau lagi siang-siang, yang penting hidup AC. Kalau nggak hidup AC ya pasti Ya, basah. karena dia hampir sama dengan kulit. Yes, betul asli. banget, hampir sama kayak kulit asli. Cuman cara perawatannya doang yang agak beda. Bener. Nah, kemudian dari karpetnya bro? Kalau karpetnya ini dari Diablo. Karpet Diablo 360 kalau nggak salah. Nah, jadi dia selain karpetnya dia juga ngasih lapisan dasarnya dulu. Jadi karpet dasar dilapis dulu sama dia, baru dikasih karpet yang ini apa sih kayak mie gitu ya. Nah, kalau karpet itu full dari depan sampai belakang, sampai ke bagasi-bagasi karpetnya pun juga diganti semua sama dia. Iya. Nah bro, kenapa pemilihannya full black? Kenapa nggak ada elemen-elemen kuning yang dimasukkan ke dalam Obri ini bro? Jadi sebenarnya bukan full black sih, full black bener, tapi ada sentuhan-sentuhan warna merah. Contohnya dari sini, jahitannya. Kenapa? Karena kalau Type R itu biasanya identik dengan hitam merah. Gitu. Makanya kita bikinnya konsepnya full hitam merah. Nah sebenarnya yang lucunya itu adalah di sini nih sebenarnya. Ya? Ini paling lucu sebenarnya. Ini sebenarnya itu tadinya maunya itu warna gold. Ya. Tapi karena goldnya nggak ada, kita ganti jadi warna kuning. Kuning, oke. Banyak yang nanya, ini apa mas? Bendera Jerman. Bukan Jerman, bahkan ada yang protes. Bukan Jerman, kalau Jerman itu warnanya gini-gini ya. Oke. Jadi sebenarnya bukan ngejar ke bendera Jerman, tapi lebih ke ininya, identitinya Mugen. Oke. Mugen itu kan warnanya hitam, gold sama merah gitu. Cuman ya karena nggak ada goldnya kita ganti kuning. Nah oke bro, nah sekarang kita masuk ke entertainnya nih bro, dari Obri ini. Oke. Boleh cerita bro? Ini menarik sih. Jadi untuk head unitnya itu udah gue ganti. Oke. Head unitnya gue ganti, ini dari Asuka. Nah, jadi kalau gue kan bukan tipikal orang yang suka sama sound system yang berlebihan atau sound system yang bagus banget, enggak. Jadi menurut gue tuh speaker standar tuh udah cukup buat gue. Paling nggak tinggal fitur-fitur dari head unitnya. Sebelum ke fitur nih, gue pengen kasih tahu kalau punya Brio itu kan sebenarnya 7 inch. Ya. Diganti yang 9 inch. Ini sekarang 9 inch. Berarti banyak perubahan dong ya? Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan? Nggak ada perubahan. Plug
Plug and play. Plug and play. Jadi, Oke. Se-frame-frame-nya diganti sama dia. Frame-nya diganti dari yang 7 inch jadi 9 inch. Jadi si Asuka ini emang dia sudah menyiapkan frame untuk naik berapa inch, naik berapa inch. Untuk mobil Honda, Toyota, Mitsubishi, Isuzu. Secara instalasi bagaimana, Bro? Instalasinya gampang banget. Jadi kabel-kabelnya itu memang udah plug and play sama Honda. Oke, karena kan banyak juga nih ketika lu mau upgrade kan harus potong sana sama potong ini kan kayak orang kayak oh dipotong ya. Akhirnya ada yang hilang lah kayak asuransi garansi atau apa segala macam. Oh, kalau ini benar-benar plug and play ya. Plug and play. Jadi kan kalau dia kan ada songket tuh dari dalam. Itu dari head unit cuma nempel songket doang udah selesai. Udah kelar. Selesai. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Masuk ke fiturnya nih, Bro. Dari head unit, Bro. Fiturnya kayak masih standar sih kalau menurut gue. Ya kayak radio, Bluetooth, USB, terus ada TV-nya juga sama AUX pasti AUX sama terakhir itu ada mirror link-nya. Jadi dari HP bisa langsung ke layar. Oke. Gitu. Tapi ini belum Android ya? Belum Android. Android. Ya kalau buat gue sih saat ini gue nggak butuh yang Android lah. Butuh yang simple-simple aja, nggak usah yang canggih-canggih banget. Oke. Takutnya terlalu canggih repot juga nanti. Iya benar. Gitu. Nah kalau kita lihat nih dari apa namanya brake handbrake lu nih kan udah diganti nih, Bro. Standar kok ini lihat aja. Standar? Iya. Kok turun lagi, Bro? Kalau standar? Ininya nggak ada pernya. Pernya nggak ada. Masa mobil baru pernya udah nggak ada kan gitu? Diambil kayaknya. Diambil lagi. Iya. Boleh cerita, Bro, kalau ini bagaimana nih? Oke. Jadi kalau untuk itu sebenarnya lo harus buka bagian sini. Nah, baru kelihatan. Sebenarnya kalau mobil slalom itu dia harus dari setengah sini ke belakang itu harusnya dicoak. Harusnya dicoak ya? Jadi nggak ada iniannya kalau mobil slalom. Karena apa? Karena dia harus menginstal si ini tuh namanya apa ya? Gagang lah. Ya, gagang. Gagangnya dengan master rem. Ini kan master rem nih. Master rem sama gagangnya harus diinstal di sini. Tapi berhubung balik lagi konsep ini adalah konsep mobil harian yang gue pakai setiap hari operasional kemana-mana, gue nggak mau jadi kelihatan kayak mobil balap. Ya udah, akhirnya diakalin lah ya. Bukan diakalin sih, tapi dimodifikasi. Jangan kesal. Akal-akalan berarti ya kalau itu jadinya. Enggak akal-akalan. Modifikasi ya, benar. Yang nanti dibilangin modifikasi masih akal-akalan juga. Oke. Kemudian apa lagi nih, Bro? Apa lagi ya? Ini kalau yang tadi Dastec itu di sini ada klik-klikannya. Instalasinya di situ ya. Ya, jadi dia ada alatnya kotak tersembunyi di dalam sini. Nah, kalau ini tuh untuk menentukan kita mau pakai komputer yang mana. Oke, sih. Gitu. Jadi di saat lagi pengen gaya-gayaan, lagi di saat pengen bakar-bakar, lagi bakar-bakar atau lagi pengen keluar-keluar api, itu bisa pakai nomor 1. Itu bisa keluar dur gitu. Oke, Bro, nah ini, Bro, terakhir nih, Bro. Kan kuningnya Aubrey ini beda banget nih sama kuningnya dari body kit Type R-nya ini tadi. Bisa cerita nggak, Bro, kenapa, Bro? Ini apa project buru-buru apa bagaimana nih? Pertanyaannya kejam ini. Tapi ya faktanya seperti ini sih. Nah, kebetulan kemarin itu waktu ngerjain body kit ini memang kita waktu mobil masuk bengkel itu besoknya itu langsung COVID-19 itu. Yang PSBB pertama di Jakarta. Akhirnya nggak bisa jalan sampai hampir beberapa minggu. Baru bisa jalan dan pas lagi mau pengecetan itu kita kan memang si tim bengkel itu kebetulan body kit ini dikerjain oleh MDA ex Garuda Motorsport. Kebetulan timnya mereka itu butuh riset lagi nih untuk warna kuningnya si Honda ini karena warna kuningnya tuh beda. Kayak gitu. Akhirnya pas lagi mau riset gitu gue bilang udahlah, yang penting tempel dulu aja warna kuning. Oke deh, semoga sukses ya, Bro, dengan project yang baru Siap. ini dari ASR. Thank you, Mas Thank you Riko. banget ya, Bro. Siap. Aldi. Sampai ketemu lagi. Thank you, Mas Sukses Riko. buat Bro Aldi dan ASR Wheels. Sukses juga buat seva.id Siap. dan tim. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Aldi Rais seputar modifikasi Honda Brio Satya yang dikonvert menjadi all new Brio Type R. Keren ya, dan semoga Brio-nya dari HSR Wheel maksud gue, itu bisa menginspirasi bagi owner-owner Brio lainnya. Nah, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda nih. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Lelaki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.